bergaul dengan orang-orang dengan IQ tinggi. Pengalaman seperti apa? Wanita ini ingin membalas dendam pada suaminya, menumpahkan darahnya sendiri di dapur, lalu keringkan, tapi tidak sepenuhnya bersih. Suami harus tidak terlihat. FBL dapat menemukan, ciptakan ilusi membersihkan tempat pembunuhan, kemudian oleskan sisa darah pada palu. Untuk membakar, tidak bisa dibakar untuk menciptakan ilusi senjata penghancur. Akhirnya maksimalkan kartu kredit untuk membuat krisis ekonomi. Naikkan batas asuransinya sendiri. Minta suaminya untuk menandatangani saat dia tidak melihat. Itu motif pembunuhan. Tentu saja ini tidak cukup. Dia sengaja mendekati wanita hamil di sebelah. Beritahu mereka tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sering mereka lakukan. Kemudian undang mereka ke pesta. Ambil kesempatan untuk mengambil urin kehamilan mereka untuk diperiksa. Jadi dia memiliki catatan kehamilan sendiri. Dia juga sementara menulis buku harian. Babak pertama adalah proses dua orang jatuh cinta. Tentu saja itu benar. Bagian belakang adalah proses dianiaya oleh suaminya. Itu setengah kebenaran. Pada akhirnya, dia melompat ke laut dan bunuh diri. Jadi fakta bahwa sang suami membunuh istri yang sedang hamil itu sangat kuat. Dia akan dicemooh oleh dunia. Juga akan dihukum mati. Sungguh wanita yang bijaksana. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Suami pulang dan menemukan ada yang tidak beres di rumah. Istri juga hilang. Dia menelepon FBL untuk memeriksa. FBL merasa itu semua tidak mudah, karena dia menemukan darah yang tidak mencolok di rumah. Di mana meja tidur, foto-fotonya tertata rapi. Tetapi, no. Hanya seseorang sengaja mengaturnya setelah kejadian. Yang membuatnya paling curiga adalah suami yang melaporkan kasus itu. Dia tidak tahu golongan darah istrinya. Dia bahkan tidak mengenal teman istrinya. Sama sekali tidak seperti pasangan yang telah menikah selama 5 tahun. FBL bahkan ada di lemari istri. Temukan surat dengan petunjuk. Apa artinya? Ternyata pasangan itu memiliki setiap ulang tahun pernikahan. Bermain teka-teki dan berburu harta karun. Di mana konten utas ini merujuk? Ini kantor pria. Betulkah? Di sini mereka menemukan surat petunjuk kedua. Tempat berikutnya yang ditunjuk oleh petunjuk adalah rumah ayah pria itu. Tapi dia mengatakan kepada FBL bahwa dia tidak tahu. Pada malam hari dia diam-diam datang ke sini sendirian, menyembunyikan petunjuk ketiga. Hal ini menimbulkan kecurigaan lebih lanjut dari FBL. Laporan inspeksi FBL akan segera keluar. Pria dengan banyak darah di lantai dapur. DNA berlumuran darah adalah milik istrinya. FBL datang untuk menginterogasi pria itu segera. Seorang rekan disebut. Ternyata istrinya hamil. Pria yang mendengar berita itu memecahkan gelas anggur dengan jijik. Rupanya dia tidak tahu apa-apa tentang kehamilan istrinya. Tapi dia tiba-tiba menyadari. Semuanya tertuju padanya. Dia dijebak. No. Istri hilang. Semua petunjuk menunjuk pada suami sebagai pembunuh istrinya. Tapi sang suami merasa dijebak oleh istrinya. Pasangan itu sama-sama penulis. Suami adalah Nick. Nama istri Ellie. Mereka bertemu di sebuah pesta. Sebentar lagi menikah. Istri memiliki gelar yang patut ditiru. Dosen lulusan Harvard di Universitas Yale. Dan punya banyak fans. Dikatakan bahwa pasangan sedih karena gatal 7 tahun. Tetapi mereka mengalami krisis perkawinan setelah hanya 5 tahun menikah. Ibu mertua dengan kanker payudara stadium lanjut. Jadi Nick membuat klaimnya sendiri. Menyerahkan kehidupan New York dengan Ellie. Kembali ke pusat kota. Tetapi keduanya tidak dapat menemukan pekerjaan untuk saat ini. Ellie menggunakan dana perwaliannya untuk membuka pub bagi Nick. Tidak pernah untung. Nick mulai menyerah pada dirinya sendiri. Setiap hari dia pulang dan bermain game, sering keluar malam. Ini membuat Ellie, yang tidak dikenal, merasa sangat tidak aman. Tapi dia dulu bangga. Kendalikan dirinya untuk tidak menjadi wanita berwajah kuning yang mengomel. Tapi dia tetap hidup dengan cara yang tidak dia sukai. Hari ini suaminya keluar lagi. Ellie menghentikan Nick mengatakan dia menginginkan bayi. Nick mudah tersinggung. Menolak Ellie dengan alasan bahwa dia tidak mampu secara finansial untuk mendukungnya sekarang. Jadi keduanya mulai berdebat. Bahkan menjatuhkan Ellie. Ellie tiba-tiba merasa ketakutan, karena hanya ada nol dan tak terhitung banyaknya kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dia menciptakan ilusi dari semua pembunuhan ini. Tujuannya agar sang suami divonis mati. Andai saja karena takut suaminya akan terus menyiksanya, dan ingin membunuh suaminya. Itu bukan. Bagaimanapun, mereka dulu sangat jatuh cinta. Apa yang sebenarnya membuat Ellie memutuskan untuk membunuhnya? Atau dia menabrak suaminya yang selingkuh? Inilah yang dia tidak tahan. Dan semuanya berjalan lancar. FBL menemukan buku harian yang tidak terbakar di perapian di rumah ayah Nick. Ketahui kebenaran tentang kekerasan dalam rumah tangga Ellie oleh Nick. Kemudian FBL menanyakan bahwa Alia telah membeli pistol untuk pertahanan diri. Juga pahami mengapa Nick menyembunyikan 3 petunjuk. Karena Ellie tidak hanya ingin membunuh Nick, dan biarkan dia hancur. Yang disebut perburuan pemulung ulang tahun pernikahan. Mengubahnya agar semua orang tahu bahwa disinilah Nick dan kekasihnya bertemu. Kekasih Nick adalah muridnya, gadis berusia 20 tahun. Dia dengan naif mengira Nick akan menceraikan dan menikahinya. Hilangnya Ellie adalah peristiwa yang membahagiakan baginya. Tapi dia melihat Nick di depan umum. Ekspresi tergila-gila bersumpah untuk menemukan istrinya. Buat dia patah hati. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengumumkan perselingkuhannya dengan Nick. Dan FBL punya terobosan baru. Gudang di rumah saudara perempuan Nick. Mainan pria ditemukan dengan banyak kartu kredit. Dan senjata pembunuh yang tidak terbakar di kompor Nick. Nick ditangkap. Dan semua orang membenci pembunuh yang berselingkuh dan membunuh istrinya yang sedang hamil. Terutama basis penggemar Ellie. Tuntut agar Nick segera ditembak. Pada saat ini, adik Nick telah mengundang seorang pengacara terkenal di Amerika Serikat. Hal-hal mengambil giliran.
Setelah pengacara mengerti apa yang terjadi, beritahu Nick untuk tidak membiarkan media berpihak pada Ellie. Seseorang harus membuat suara yang berbeda. Biarkan semua orang tahu bahwa Ellie tidak sepolos yang dipikirkan semua orang. Nick menemukan mantan pelamar Ellie terlebih dahulu. Dia digugat oleh Ellie. Katanya dia melanggar Ellie. Akibatnya, dia belum dapat menemukan pekerjaan dan pacar selama lebih dari 10 tahun. Dan itu semua hanya permainan Ellie untuk menolaknya. Nick juga menemukan cinta pertama Ellie, Rick. Cinta pertama yang kaya telah menulis kepada Ellie selama beberapa dekade. Semoga dia kembali. Tapi Ellie tidak menolak atau menerima. Telah menggantung cinta pertama orang kaya. Pengacara mengira keduanya akan berbicara mewakili Nick, tapi pria cinta pertama menolak. Pengacara segera meminta Nick untuk mengadakan konferensi pers. Berani mengaku selingkuh, tapi dia tidak menyakiti istrinya, tapi kekasihnya membuatnya terbuka di hadapannya. Nick terus bersikeras pada konferensi pers. Dalam laporan itu, dia mengatakan yang sebenarnya tentang sejarah cintanya dengan Ellie. Menyakitkan untuk penggelincirannya sendiri. Itu semua kesalahan sendiri yang berubah menjadi kebencian abadi. Dia mencintai istrinya Ellie. Jika istrinya masih hidup, cepat pulang. Dia akan berubah pikiran dan mencintainya seperti biasa. Jelas laporannya akan sukses. Tidak hanya membuat penonton terkesan, juga menggerakkan Ellie, yang sedang menonton TV. Tapi saat ini, Nick ditangkap oleh FBI. Untungnya, sang pengacara tidak menemukan jasad Ellie. Menjamin Nick keluar dengan alasan ketidakmampuan untuk mengajukan kasus. Tapi pada akhirnya bagaimana? Menunggu hakim memutuskan setelah persidangan. Dan tepatnya saat ini, Ellie pulang dengan berlumuran darah. Nick bingung, datang dan memeluk Ellie dan berkata jalan. Ellie pingsan. Ternyata Ellie mengubah rencananya. Setelah Ellie meninggalkan rumah, dia bersembunyi di rumah cinta pertama orang kaya. Tapi dia tidak berharap cinta pertama ini menjadi cabul yang mengendalikan. Dia memaksa Ellie untuk terlihat baik. Kemudian kunci Ellie di rumah. Dan ada kamera di seluruh rumah yang mengawasinya. Untuk menunggu rencana balas dendam berhasil diselesaikan, Alia sedih dan memohon. Ketika dia melihat pengakuan sejati suaminya hari itu, dia berubah pikiran. Dia pikir suaminya yang dulu mencintainya telah kembali. Ketika cinta pertama orang kaya padam, dia sengaja mengacak-acak rambut dan pakaiannya, taruh anggur merah padanya, dan mengikat dirinya dengan tali, menangis di bawah kamera. Dan ketika pria itu keluar, kamera juga baru saja menangkapnya sedang merapikan pakaiannya. Kemudian dia mengikat dirinya keluar dari tanda penculikan. Bunuh dia saat cinta pertama pulang. Semuanya sangat alami, bahkan di hadapan FBI dan media. Ellie juga mengatakannya dengan sempurna. Semua orang bersimpati dengan apa yang terjadi pada wanita ini. Hanya Nick yang tahu. Itu semua tipuan istri Ellie. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ellie akan berani membunuh. Dia ingin meninggalkan wanita ini. Tapi Alia memberitahunya. Semua orang akan berpikir bahwa apa yang dikatakan Nick adalah bohong. Istri yang dianiaya kembali ke suami. Ditinggalkan dengan kejam. Penggemar Alia akan menenggelamkannya dengan seteguk air liur. Nick gila. Dia hanya bisa berada di bawah belas kasihan Ellie. Sambut publik dengan senyum di wajahnya di siang hari. Di malam hari dia harus mewaspadai Ellie. Dia menemukan pengacara dan FBI. FBI mengatakan dia tidak punya hak untuk menginterogasi karena keyakinan yang salah. Pengacara mengatakan jangan main-main dengannya lagi. Tapi pria itu masih bertekad untuk pergi. Ellie sudah berpikir, inseminasi buatan menggunakan sperma Nick yang disimpan di rumah sakit. Nick jadi gila. Mulai sekarang, dia hanya bisa hidup bahagia dengan seorang wanita.